Tidak buta huruf. Saya dapat membaca dengan jelas nama di kartu kredit Anda. Bukan urusan kamu buka-buka dompet saya. Sorry. Saya sudah terbiasa membuka dompet langganan saya sebelum naik ke tempat tidur. Mas, persoalan ini semakin dalam dan semakin berlarut-larut. Dari mulai obat-obatan yang Mas pakai, sampai sikap Mas yang berubah jauh sekali. Gue aja deh. Yuk Dimas, yuk masuk yuk. Mama, Papa nggak ada di sini. Iya, kita tunggu aja sebentar. Mungkin Papa juga datang, nggak lama ya. Ini Dimas main dulu deh, balon-balonannya. Mama ngapain sih? Enggak, Mama mau beres-beres lacinya Papa. Habis berantakan sekali sih. Penari striptis itu. Yang itu, Bos. Iya, yang tadi. Wah. Kalau Bos mau, langsung aja ke kamarnya, Bos. Biar nanti saya yang menghubungi dia. Dia satu-satunya penari striptis yang buka kamar di sini, Bos. Bisa. Wah, beres. Di mana kamarnya? Bos, dari sini keluar, Bos. Langsung naik ke atas. Keluar. Langsung naik ke atas. Ke atas. Oke, Bos. Sana ya. Oke. Udah ngantuk belum, Mas? Kita pulang aja yuk. Papa mana, Ma? Di rumah kali. Nungguin kita di rumah. Tapi Papa... Ya udah, kita pulang aja. Mungkin Papa ada di rumah. Yuk. Yuk, sayang, yuk. Bawa keretanya. Panjang amat keretanya anak kamu. Selamat pagi, Pak Dokter. Di mana saya? Di mana ini? Siapa kamu? Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma wanita yang membuat dokter bahagia semalam. Ini kan, Niken? Itu bukan urusan kamu. Semalam, dokter berkali-kali menyebut nama Niken. Saya bukan dokter. Dokter Eko Prasetyo. Saya tidak buta huruf. Saya dapat membaca dengan jelas nama di kartu kredit Anda. Bukan urusan kamu buka-buka dompet saya. Sorry. Saya sudah terbiasa membuka dompet langganan saya sebelum naik ke tempat tidur. Di dunia ini kan nggak ada yang gratis. Saya harus memastikan Anda punya uang. Dasar. Kalau Anda mau, saya dapat memberikan nomor telepon saya supaya kapan-kapan kita bisa ketemu lagi. Saya bisa bantu mengingatkan menelpon Anda ke handphone atau ke rumah sakit tempat Anda bekerja. Saya mandi dulu ya. Tidak. Tidak. Apa yang aku lakukan? Aku kotor. Aku kotor. Perempuan sialan. Mana kalau orang tahu bagaimana kalau Niken tahu perbuatan saya? Tidak. Ini salah si pelacur itu. Pelacur brengsek. Sampai kapan kita mau terus-terusan begini? Terus-terusan bagaimana sih maksud kamu?
bukan curiga-curigaan. Dari mana semalam? Dari mana? Dari mana? Apa sih maksud kamu, Nick? Hah? Saya ini istri Mas, bukan pembantu, bukan satpam yang cuma menjaga rumah. Saya berhak tahu di mana Mas berada. Niken. Dari dulu kan kamu sudah tahu. Hah? Suami kamu ini seorang dokter yang memimpin sebuah klinik yang besar. Tanggung jawabnya berat. Pasiennya banyak. Kamu tahu kan? Maksud Mas, Mas tidak bisa pulang semalam karena ada di rumah sakit mengurus pasien Mas itu? Jelas dong. Mas, saya dan Dimas menunggu Mas di rumah sakit sampai jam 11 malam. Kamu sama Dimas ke sana? Ngapain sih kalian ke sana? Hah? Sekedar menengok dan membawakan makanan untuk papahnya Dimas. Niken, saya kan sudah bilang, kalau memang kamu mau ke sana, tolong telepon saya dulu, bilang saya dulu. Sekarang kamu nyalahin saya karena saya tidak ada. Mas, saya tidak menyalahkan Mas. Saya hanya butuh penjelasan yang benar. Mas, persoalan ini semakin dalam dan semakin berlarut-larut. Dari mulai obat-obatan yang Mas pakai, sampai sikap Mas yang berubah jauh sekali. Seperti ada jurang yang pemisah di antara kita berdua. Saya semakin tidak kenal siapa suami saya sendiri. Anda kenal dengan wanita ini. Namanya Yanti, usianya kira-kira 28 tahun. Iya. Apa yang terjadi dengan dia, Pak? Dia ditemukan siang ini dalam keadaan meninggal dunia. Ya. Karena overdosis. Anda kenal dengan dia? Secara pribadi maksud Bapak? Ya. Saya tidak ada hubungan apapun dengan dia. Tetapi dia memang penari freelance di sini. Dan kalau sudah kelelahan, dia langsung buka kamar di sini, Pak. Ide yang bagus, belum pernah terpikirkan sebelumnya. Tapi untuk bisa merealisasikan rencana ini, saya butuh semacam surat resmi dari Anda untuk minta izin ke sekolah-sekolah tersebut. Akan kami persiapkan. Terima kasih. Dengan cara seperti ini, saya berencana untuk menjual kurang lebih 250 unit seminggu. Bagaimana? Belum pernah ada salesman yang begitu bersemangat dan rencana seperti kamu, Di. Padahal kamu tidak punya latar belakang marketing. Kapan kamu akan mulai? Langsung setelah surat izin itu keluar dari Anda. Tadi malam Anda lihat dia? Sekitar jam 2 pagi, ada seorang laki perlente yang menghampiri kamarnya. Kelihatannya sih, laki-laki baik-baik. Dan saya belum pernah melihat orang itu sebelumnya di sini, Pak. Cuma itu yang saya tahu. Oke, kamu tahu alamatnya dia? Oh, akan saya catatkan, Pak. Sepengetahuan kamu, apakah dia pengguna narkotika? Setahu saya sih, tidak, Pak. Oke, cukup. Terima kasih. Mas, ini apa? Nggak tahu. Katanya undangan buat orang tua murid. Seminar sehari, belajar sambil bermain. Ada apa? Ada tamu penting mencari dokter. Saya kan sudah bilang sama kamu, saya tidak mau terima tamu hari ini. Tapi mereka dari kepolisian, Dok. Kita harus lapor polisi, Di. Untuk apa? Ya, untuk melaporkan perbuatan Dokter Eko. Karena apa yang dia lakukan bisa dikategorikan malpraktek. Saya ngerti, Di. Dia adik kandung kamu.
Tapi kalau dia bersalah dan apa yang dia lakukan membahayakan orang lain, kita harus menghentikannya, Di. Tidak. Lagi pula kita nggak punya bukti apa-apa.